Oke, udah record? Oke, udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam ini kita akan melanjutkan materi kita masih tentang firewall ya. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang firewall block content ya. Nah, block content kemudian atau block content atau block site ya, block situs. Kemudian juga kita bahas yang apa namanya address list. Kemudian juga dan selanjutnya adalah firewall lock gitu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah block content gitu. Firewall address list. Bentar, sebentar. Untuk topologinya seperti ini gitu. Jadi ini topologi untuk block content ya. Seperti yang saya bilang, untuk melakukan block situs itu yang chain yang akan kita pilih adalah forward. Kenapa forward? Karena paketnya itu akan melewati router ya. Setiap paket yang melewati router itu sebutannya forward gitu. Jadi misal di sini ada klien lagi, berarti forward nih dia. Yang penting melewati router lah gitu. Begitu pula jika kita melakukan ini koneksi dengan jaringan di luar, itu forward gitu. Forward dari sisi pandangnya si router ya. Karena si router ini kan istilahnya dia sebagai apa ya? Tempat transit gitu. Tempat terminalnya gitu. Stasiun lah gitu. Dia ke sini, habis itu pindah dulu paketnya ke sini, lanjut lagi. Gitu. Nah, jadi ini kan paketnya melewati router. Berbeda dengan chain input ataupun output. Kalau output berarti paket yang keluar, misal dari sini ke sini ke ini ataupun input. Kalau input berarti datangnya dari sisinya si klien gitu. Dan perlu diperhatikan juga untuk chain input output itu nggak harus router aja yang jadi sasaran gitu atau klien. Antar klien pun juga bisa gitu. Oke, selanjutnya tadi firewall block content. Firewall block content yang akan kita gunakan parameter yang ada di firewallnya itu kita pakai ini ya, pakai konten aja dulu gitu. Dan kita juga bisa sebenarnya pakai regexp gitu, yang akan kita blok itu nanti layer 7-nya. Seperti itu. Oke. Ini di sini ini topologinya yang akan kita coba blok adalah salah satu situs website aja terlebih dahulu ya. Kita coba blokir situs seperti detik.com ataupun yang lain-lainnya gitu. Yang pertama tentunya kita harus siapin VM-nya dulu gitu. Untuk VM-nya opsional, yang penting dia di sini ada klien, ada router dan ada internet gitu. Oke, nah di sini nanti si routernya ini yang sebagai ininya ya, forwardnya gitu, sebagai pengantarnya gitu. Di antara ISP dengan kliennya gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang pertama harus kita lakukan, sini saya mau pakai ini aja ya, pakai Winbox biar tampilannya lebih enak. Winbox, oke. Nah, kemudian benefit-benefit ketika kita melakukan blok konten ini apa aja nih Mas? Nah, ini bisa kita terapkan ketika kita membangun jaringan untuk di sekolah ataupun di ISP ya. Kalau di sekolah mungkin nanti ini contohnya seperti yang saya jelasin di kemarin itu, seperti si siswa ini nggak boleh akses situs apa gitu. Kemudian di jam di jam sekian misal di jam 9 siswa nggak boleh akses YouTube, kemudian nanti dibuka lagi jam 10 gitu. Itu bisa kita menggunakan konten itu. Oke, yang pertama
Yang pertama kita lakukan kalau misalkan kita pakai terminalnya seperti ini ya, firewall filter print. Jadi yang filter yang akan kita pakai masih tetap filter firewall filter ya. Ini jadi masih dalam materi firewall filter. Oke, ini masih ada firewall filter sebelumnya nih, saya hapus aja. Remove number 0. Firewall filter print. Oke. Yang pertama harus kita lakukan untuk membuat rule-nya itu gampang ya. Tapi sebelumnya kita harus menentukan dulu situs apa yang akan kita blokir gitu. Nah, untuk kali ini situs yang akan kita blokir gitu, yang saya akan ambil contoh situsnya detik.com gitu. Oke, nah di sini udah ada VM-nya saya. Nih, biar saya besarkan dulu ininya tampilannya. Oke. Nah, ini tampilannya kurang enak nih. Buram gitu, kecil, terlalu kecil. Screen resolution kita ganti ke ini mungkin. Oh, terlalu gede. Kita ganti ke ini aja deh. Nah, ini udah ya. View-nya nih saya ubah lagi tadi ke 100. Oke. Nah, ini kelihatan lah ya tampilannya. Yang pertama di sini kita buka terlebih dahulu Internet Explorer-nya gitu. Ini kita optionnya banyak. Boleh pakai Chrome, boleh pakai Mozilla, boleh pakai ya intinya boleh pakai apa aja lah gitu browsernya. Nah, di sini yang akan pertama saya coba adalah detik.com. Kita akses dulu websitenya detik.com, www.detik.com. Oke, ini berhasil ya, ini detik.com informasi berita. Oke. Nah, ini dapat dilihat di sini kita berhasil mengakses situsnya detik.com. Berarti ini belum kita blokir ya. Nah, ini untuk verifikasi aja terlebih dahulu gitu, jadi biar terbukti apakah beneran keblokir atau enggak gitu. Nah, ini saya tambahin baru, saya hapus, saya close maksudnya. Dan perlu kita ketahui ya, ketika kita melakukan apa namanya blokir situs seperti ini, itu kita harus menghapus cache dari situsnya itu terlebih dahulu gitu. Ketika kita menggunakan routernya Mikrotik ya. Karena di Mikrotik ini kadang kita harus hapus dulu historinya, kadang juga nggak perlu gitu. Atau bahkan kita flush dulu DNS-nya. Perintahnya seperti ini. ipconfig / flush DNS. Nah, nih ipconfig flush DNS. Nah, ini udah DNS-nya udah ke flush nih. Jadi setiap DNS yang kita akses itu akan terekam di laptopnya kita gitu, di virtual machine atau di laptopnya kita. Jadi misal nih contoh saya ngakses apa YouTube lah gitu. Ketika saya akses YouTube itu nanti cache-nya si YouTube, IP DNS-nya si YouTube itu akan terekam gitu atau terrecord lah di dalam mesinnya tersebut gitu. Nah, habis itu gimana caranya biar kita bisa berhasil blockingnya? Ini kita harus bersihkan dulu DNS-nya, kita flush dulu gitu. Itu adalah salah satu teknik troubleshootingnya gitu ya. Nanti ketika kita menemukan permasalahan seperti itu, kemudian selanjutnya kita hapus juga historinya gitu, biar tidak ada historinya lagi. Nah, sini apakah masih ada view by today? Ini udah tidak ada ya yang detik.com. Oke lah, detik.com-nya udah nggak ada. Oke, selanjutnya kita lanjut. Kemudian untuk yang perlu kita ketahui nanti saat melakukan blockingnya itu ada beberapa port yang harus kita ketahui ya. Seperti HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, FTP, Winbox, dan lain-lain. Itu seperti yang udah saya jelasin kemarin tuh.
yang di forward gitu ataupun input. Kan kita coba blok agar si klien nggak bisa akses SSH-nya si ini ya, SSH-nya si Winbox, bukan Winbox, sorry. SSH-nya si router lah gitu. Nah, begitu pula nanti untuk melakukan blok konten ini. Jadi kita harus melakukan blocking terhadap protokol website yang tersebut gitu. Oke, untuk perintahnya apa nih, Mas? Oke, perintahnya itu gampang. IP firewall filter at chain. Chain itu forward ya. Chainnya forward karena paketnya ini berasal dari klien menuju jaringan internet publik. Itu udah pasti forward ya. Paketnya itu melewati router. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tentukan actionnya. Oh, saya kalau config itu yang pertama saya tentukan ketika bikin firewall adalah actionnya. Ketika kita bikin rule, kita harus tahu ini kita mau bikin rule-nya untuk accept atau untuk reject atau untuk di drop paketnya gitu. Jadi kita harus tahu dulu paketnya mau diapain gitu. Nah, sini paketnya akan saya drop gitu. Kemudian drop. Kemudian selanjutnya adalah ininya, kontennya gitu. Kontennya itu apa? Nah, untuk konten ini sebenarnya bisa kita isi untuk kalau misalkan kita mau blokir ini ya. Extension juga bisa. Contoh .pdf gitu. Atau .docx atau juga .iso. Ini bisa kita lakukan. Nanti akan kita coba ya. Apakah bisa atau enggak. Kemudian nih kontennya berarti apa? www.detik.com gitu. Seperti yang ada di sini. Tadi kan ada ya detik.com tulisannya. Kemudian selanjutnya adalah kita harus spesifikin nih. Si detik.com itu dia pakai protokolnya apa gitu. Seperti yang tadi kita lihat dia itu protokolnya HTTPS ya. Untuk protokol HTTPS itu dia portnya berapa? Untuk yang kalau HTTP dia portnya 80, kalau HTTPS portnya 443. Protokolnya adalah apa nih berarti protokolnya? Untuk protokolnya berarti TCP ya. TCP sebenarnya UDP juga bisa gitu. Karena HTTPS itu dia dua protokol ya, bisa TCP bisa UDP. Kemudian selanjutnya adalah portnya. Nah, portnya juga harus kita definisikan. Portnya ini apa nih? Nah, ini di sini portnya itu berarti 443 ya, karena HTTPS 443. Kemudian langkah selanjutnya adalah source address. Oke, tadi kan kita udah nentuin nih, aksinya bakal di drop gitu. Kemudian konten yang akan di drop tuh apa? Langkah selanjutnya adalah yang terakhir kita tentukan adalah paketnya ini berasal dari mana gitu. Nah, di sini akan saya spesifikin paketnya adalah berasal dari IP 172.16.3.2 gini. Ataupun juga kita bisa pakai networknya, tapi di sini saya definisiin per IP aja gitu. Kemudian kalau udah langkah selanjutnya kita enter aja gitu. Kita cek lagi IP firewall filter print. Nah, di sini udah berhasil lah kita bikin role-nya gitu. Oke, kita cek pakai GUI. Tampilannya seperti ini. Untuk paketnya belum ada yang jalan ya. Sekarang langkah pertama yang akan saya cobain adalah kita coba akses YouTube-nya, detik.com-nya dulu. Apakah bisa atau enggak? Oke. Sorry. Detik www.detik.com. Nah, ini kita akses ya. Oke, dia loading terus nih. Kalau kita cek di sini apakah dia paketnya jalan atau enggak, dan dapat dilihat sini dia paketnya jalan nih. Dan berarti apa nih kesimpulannya? Ketika kita mendapatkan tampilan seperti ini, this page can be displayed. Nah, yang berarti bahwa untuk blockingnya telah berhasil gitu. Jadi situsnya ini nggak bisa ditampilin.
Nah, kalau kita cek dari sini keterangannya adalah pastikan bahwa URL-nya benar. Kalau kita perhatikan sini URL benar ya, www.detik.com. Kemudian ada lagi look for the page with your search engine. Oh, kok ini berbeda dengan ini ya, berbeda dengan di Chrome. Kalau pakai Chrome itu nanti ada tulisannya check your firewall. Kemudian ensure that your firewall itu nggak ngeblok situsnya gitu. Yang berarti kalau kayak gini berarti paketnya berhasil keblok atau enggak Mas? Ya berhasil gitu. Kalau kita lihat dari parameter paketnya di sini pun dia itu telah berhasil difilter gitu. Telah berhasil disaring nih. Oh, ada paket yang coba request ke alamat eh, alamat IP atau IP DNS sekian gitu. Maka paketnya akan langsung diblok gitu. Atau juga tapi kok kita pastikan ketika kita bikin ketika kita buka akses website lain gitu, Kompas. Misal saya juga coba buka Kompas. Oke, kita tunggu. Ini berhasil nih. Berita terkini hari ini. Oke, dan dapat lihat sini kita berhasil mengakses Kompas, tapi yang detik.com itu nggak bisa. Nah, sekarang saya mau coba agar nggak bisa akses Kompas juga nih Mas. Gitu. Caranya gimana? Oke, yang pertama kita harus perhatikan dulu. Di sini dia protokolnya HTTPS, kemudian URL-nya www.kompas.com. HTTPS berarti portnya berapa? 443. Oke, kita bikin lagi rule-nya. IP firewall filter add chain-nya forward, kemudian action-nya drop, kemudian kontennya www.kompas.com, kemudian protokolnya menggunakan TCP, portnya 443, source address-nya 172.16.3.2. Enter. Kita cek IP firewall filter print. Oke, filternya telah berhasil terbuat dan oke, di sini dia udah berhasil ya. Ini di paling bawah. Nah, kan kalau kayak gini kan nggak kelihatan ya kontennya apa ya. Nah, untuk melihat kontennya klik ini nih, klik yang ada di bawah ini, kemudian show column. Di show column-nya ini kita masukin konten. Gitu. Kemudian klik oke. Nah, dan dapat dilihat sini kontennya kelihatannya www.kompas.com, www.detik.com. Oke. Kemudian ini udah berhasil, maksudnya udah berhasil kita buat rule-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengujiannya. Nah, kali ini saya nggak coba untuk nggak ini ya. Saya mencoba untuk tidak nge-flush DNS dan menghapus historinya gitu. Di sini saya coba refresh aja. Kira-kira keblok atau enggak gitu. Oke, kita tunggu aja. Masih loading. Sambil kita pantau dan dapat lihat sini juga dia paketnya telah berhasil terfilter nih. Nah, ini paketnya jalan nih. 8 total yang udah di request 2 MB. Sorry, 2 KB. Oke, 8. Berarti dia sekali request 8 ya. Ketika kita mengakses suatu website itu dia paketnya 8. Kalau ICMP berarti satu paket. Itu. Oke. Kita lanjut ya. Ini Kompas sudah berhasil kita blokir. Kemudian kalau sekarang kita pastiin lagi deh. Kita contohnya mau buka apa? Contohnya di sini kita coba akses Shopee nih. Ada Shopee. Apakah kita bisa akses Shopee? Nah, dapat lihat sini Shopee-nya udah berhasil kita buka ya. Gitu. Oke. Udah berhasil ya. Yang mana berarti kesimpulannya blocking konten ini dia telah berhasil kita lakukan blokir.
berdasarkan parameter konten. Nah, kita sebenarnya juga bisa melakukan blokir berdasarkan ini, layer 7 protokol. Cuman nih saya jadiin PR aja nih, gitu. Kalau misalkan teman-teman mau nyobain silahkan. Regexp-nya coba di ini ya, coba tambahin gitu, tambahin kemudian bikin regexp-nya. Script-nya banyak kok di eh, YouTube, di Google gitu. Kalau itu sekalian nggak apa-apa ya Mas, pakai koma loh Kenapa? kontennya. Sekalian gitu, misalnya www.kompas.com, koma www.detik.com. Oh, nggak bisa. Kalau Nggak, mau kalau nggak mau bisa. kalau mau kayak gitu kita pakai regexp. Atau kalau misalkan mau tetap pakai konten juga, itu kita bikin 2 role. Cuman kalau misalkan semakin banyak role, maka resource si routernya bakalan berat gitu. Mendingan pakai regexp. Tadi pakai apa Mas? Apa? Tadi pakai apa biar sekalian? Biar sekalian pakai regexp. Jangan blok Shopee. Oke. Kemudian kita akan coba ngeblok YouTube ya, gitu. Karena kadang YouTube ini nggak bisa diblok, gitu. Tapi kita coba aja. Apakah YouTube ini bisa kita blok atau enggak? Kita double klik. Di sini saya ceritanya lagi malas bikin eh, rule gitu. Nah, ini karena saya malas bikin rule, di sini saya copy aja. Nah, kemudian saya ganti nih. youtube.com. youtube.com. Apply, oke. Oke, sekarang ada 3 rule. Kemudian langkah selanjutnya, kita coba akses YouTube-nya. Apakah bisa atau enggak gitu. Kita coba akses YouTube www.youtube.com. Oke, kita tungguin. Waiting for youtube.com. Oke, kita tunggu aja. Oh, ini ke redirect ke MSN ya, sebentar. Nah, ini www.youtube.com is correct. Oke. Nah, ini kita telah berhasil melakukan blokir situs YouTube gitu dengan menggunakan parameter konten. Untuk melakukan blokir menggunakan konten ini luki-lukian lah. Untung-untungan. Kadang dia bisa keblok, kadang juga enggak gitu. Nah, solusinya gimana, Mas? Solusinya kita bisa pakai regexp. Kalau pakai regexp, nanti kita bisa nih. Jadi ada tiga tiga apa nih namanya? 3 rule kita jadikan satu gitu. Maksudnya kita bikin regexp-nya. Jadi dalam regexp ini terdiri atas beberapa URL gitu. Seperti itu. Sekarang selanjutnya saya coba ngeblok .iso. Kita ngeblok berdasarkan ini ya, berdasarkan apa namanya, ini Ekstensi. ya, ekstensi. Nah, ini kita copy dulu deh. Oke, kita copy kita apa namanya, blokir berdasarkan ekstensi. Nah, ini .iso. Apply, oke. Nah, di sini ya malah terbalik ya. Nah, ini saya hapus aja deh yang ini deh. Yang YouTube saya hapus. Saya hapus dulu juga semua paketnya. Saya coba akses YouTube dulu apakah bisa atau enggak. Nah, ini udah bisa lagi kan ya YouTube-nya. Itu. Kemudian selanjutnya kita tadi kan ISO ya yang kita ini. Nah, sekarang kita coba mendownload ekstensi file dari situs apa aja gitu. Tapi pastiin situsnya juga masih HTTPS ya, karena tadi yang karena saya copy tadi, jadi dia protokolnya masih HTTPS. Nah, kebetulan dari Kartolo SBY data utama dia menggunakan ini apa namanya, menggunakan HTTPS gitu. Ada yang tahu?
websitenya kartu SPI data utama, saya lupa tulisannya. Ini aja deh, download ISO Debian. Atau dari ini aja deh, dari Debiannya langsung. Mas pakai trik indeksnya mas, biar langsung diarahin. Pakai apa? Kan kalau di search itu aku pernah belajar pakai indeks, mainnya indeks aja biar langsung dia ke tujuan. Oh, Gitu. kayak gitu. Iya, Iya, iya bisa. indeks. Oke, karena ini tapi udah terlanjur ya. Saya lagi males. Nah, ini udah udah ada nih mendapatkan Debian. Unduh sebuah instalasi. Coba nih kalau di Debian tuh kayak gimana ya? Nah, ini kita coba yang AMD 64. AMD 64. AMD 64. Oke, kita coba download CD-ROM. Kemudian VM Linux. Ini .iso bukan ya? Ini aja deh yang tadi nih. Biar langsung nih. 64 bit PC net netins.iso. Nah, ini dia kan kontennya .iso ya. Apakah berhasil keblok atau enggak? Kita klik save. Apakah mau? Oke. Nah, di sini paketnya jalan atau enggak nih? Nah, belum jalan nih. Kalau ngelihat historinya itu ada di mana ya? Ctrl J. Nah, ini paketnya jalan nih. Berarti nggak berhasil nih kita ngeblocking file .iso-nya gitu. Nah, kemungkinan ada beberapa kesalahan kalau kayak gini. Bisa jadi yang Laozu FTP ACC UMU SE ini dia menggunakan HTTP, tapi ini di HTTPS sih. Oke, kalau misalkan tetap nggak bisa juga, kalau pakai konten nggak bisa, kita itu solusinya pakai regexp gitu. Kalau pakai regexp itu insya Allah berhasil sih. Soalnya waktu itu saya Ukom itu ada tugasnya melakukan limitasi gitu. Ketika saya pakai konten itu dia nggak mau ke limit gitu. Tapi sebelumnya, padahal di hari sebelumnya itu saya coba pakai konten tuh berhasil ke limit. Paketnya itu kebaca lah istilahnya. Nah, kemudian pas hari Ukomnya itu nggak kebaca lagi gitu. Nah, solusinya kalau misalkan pakai konten nggak bisa, pakai regexp gitu. Jadi nanti dia akan ngeblok berdasarkan layar 7-nya. Kayak gitu. Kalau misalkan gagal ya, kalau misalkan gagal saat melakukan apa bikin rule-nya gitu. Alternatifnya. Alternatif ya, benar. Alternatif. Oke. Untuk yang blok konten udah berhasil semua kecuali ini. Sebenarnya emang sebenarnya kalau konten extension gini rata-rata pakainya layar 7 ya. Coba aja cari di internet. Pasti tuh rata-rata kalau misalkan mau ngeblok ekstensi pakainya layar 7. Lebih ampuh lah. Layar 7 protokol. Ya kan ya, pernah nyoba nyari ya, Mas? Kalau pernah nyari kayak gitu. Iya, soalnya saya pernah uji kom filter nol, pakai filter nol nggak jalannya pakai layar 7 untuk filternya. Nah, iya gitu. Benar. Oke. Langkah selanjutnya adalah blok konten udah berhasil. Langkah selanjutnya kita akan bahas tentang address list gitu. Nah, sebelumnya untuk address ini sebenarnya gampang sih ya, maksudnya nggak perlu nggak perlu kita pahami lebih lanjut. Cuman penting gitu, bermanfaat nih kalau ketika kita udah tahu fungsinya si address list ini untuk apa aja. Nah, seperti yang sesuai namanya ya, address list. Jadi itu nanti kita akan membuat sebuah list yang isinya adalah kumpulan dari beberapa IP address. Kemudian juga di address list ini kita bisa membuat kumpulan IP yang dynamic gitu. Dengan cara kita masukkan nama domain dari sebuah situs tersebut.
Nah, di dalam sebuah situs itu, karena biasanya di setiap situs itu dia punya banyak yang namanya IP DNS gitu. Jadi nggak cuma satu IP aja. Contohnya seperti YouTube. Untuk YouTube itu dia IP-nya ada banyak. Nah, kita cobain aja. Kita bikin YT. Ini udah saya praktekin kemarin sih, tapi saya coba ulang aja. youtube.com. Nah, maka nanti listnya akan terbuat secara otomatis seperti bawah ini. Gitu. Ini enaknya ketika kita udah tahu fungsinya si address list itu untuk apa. Jadi kita nggak perlu lagi tuh capek-capek ngetikin IP addressnya YouTube, nslookup dulu, nslookup.youtube.com. Situ nanti kita cari, kita tulis gitu loh. Itu kan capek ya kayak gitu, nggak efisien. Kalau mau kita hapus juga gampang. Kita hapus, kehapus semua gitu. Oh iya, untuk yang tadi eh materi apa namanya yang tadi blok konten, kan tadi saya nyoba untuk ngeblok ini ya, YouTube. Nah, yang saya blok adalah URL yang www.youtube.com. Nah, ketika kita akses dari HP, apakah keblokir juga atau enggak, Mas? Nah, itu nggak akan keblokir karena ketika kita menggunakan HP, URL yang diakses itu beda lagi. URL yang diakses oleh HP-nya itu nanti adalah m.youtube.com gitu. M-nya itu berarti mobile gitu. Makanya kalau misalkan mau HP-nya juga keblok gitu, jadi kita bikin rule-nya harus banyak gitu. Ada myoutube.com, ada youtube.com aja, kemudian ada juga www.youtube.com seperti itu. Seperti itu salah satu contoh yang bisa kita terapkan. Oke, lanjut ke address list lagi. Seperti yang saya bilang tadi, address list itu kumpulan dari beberapa ini ya, dari beberapa IP yang akan kita buat gitu. Jadi nanti kita tandain ada beberapa address list. Misal saya bikin 5 list karyawan, 5 list siswa gitu. Jadi untuk melakukan blockingnya itu pun juga gampang. Misal kayak gini. Misal kita mau bikin akses point yang udah berhasil, kemudian kita bikin DHCP, kemudian DHCP-nya udah kita apa namanya, udah kita tentuin nih. Si ini nggak boleh akses ini, si ini nggak boleh akses ini gitu. Bukan. Maksudnya IP-nya udah di max static lah, di max static. Yang ini untuk guru, ini untuk siswa. Jadi kita nggak perlu lagi bikin virtual access point. Jadi satu access point untuk beramai-ramai gitu. Nah, dengan address list ini nanti kita bisa nentuin bandwidth-nya gitu. Nanti kita bikin di Mangle dulu, habis itu address list-nya kita tentuin. Nah, di address list-nya itu jadi misal si gurunya dapat 5 MB, si siswanya dapat 1 MB aja gitu. Nah, itu ketika kita menggunakan address list-nya nanti gitu. Itu salah satu contohnya. Kemudian apalagi? Misal kita mau ngeblok gitu. Jadi ketika kita melakukan blocking, jadi kalau misalkan kita satu rule satu IP kan susah ya. Misal satu rule satu IP, sedangkan siswanya ada misal 30. Kemudian gurunya ada 5 gitu. Nah, itu bakalan ribet tuh nantinya. Mendingan kita ambil alternatif lain dengan cara pakai address list. Ketika pakai address list, ya udah gitu. Jadi hanya IP yang ditentukan aja gitu yang bisa aksesnya nanti. Oke, sebelumnya di sini akan saya hapus dulu setiap linknya di sini karena akan saya taruh switch. Delete. Kemudian saya delete lagi. Oke. Ini saya taruh bawah. Ini saya kasih switch ya. Oke, berhasil switchnya. Kemudian kita coba colokin. Ini dari sini kita pakai ether 1 aja. Sorry. Ether 1. Oh iya, ether 1 deh benar. Ether 1. Oke, kemudian ether satunya sini. Kemudian ke sini. Kemudian ke sini. Oke, berarti ini dia IP-nya adalah berapa? Ayo. IP-nya adalah ini ya, interface ether 2 1.1. Nah, ini berarti kita harus ubah dulu. Kita ubah IP-nya. Ada di ini.
Kita akses dulu PC1 PC2 nya. Oke. SHIP. Oke, IP nya hilang ya. Kenapa hilang? Karena kemarin nggak saya save. IP 172.172.16.1.2 berarti titik 2/24. Masukin gateway-nya 172.16.1.1. Jangan lupa masukkan juga IP DNS-nya. IP DNS 888. Kita coba ping ke 888. Oke, udah bisa. Di PC2-nya IP dan IP 172.16.1.3/24 4 aja deh. Kemudian masukkan gateway-nya 172.16.1.1, enter, masukkan juga IP DNS-nya IP888. Kita coba akses ping 888. Oke. Ping google.com. Oke, nggak bisa ngeping IP ini ya. Show IP. Oh iya, belum saya. Oh, gateway-nya salah ya. Salah argumen. Enter. Oh, tadi saya nulisnya IP-nya 88, sorry. Harusnya IP DNS 888. SHIP, oke, saya ping langsung google.com aja. Oke, udah bisa. Kemudian ubah juga IP yang ada di sini nih. Kita ubah. Di sini kita ganti IP-nya jadi 1.3 berarti. Oke, yes. Oke. Oh, gateway-nya belum saya ganti juga tadi. Sorry. Nah, nih. Oke. Kita refresh. Public. Close. Oke, ini udah terhubung lagi. Sebentar, saya mau ngecas laptop dulu. Oke. Sekarang semua kliennya udah saling terhubung nih. Maksudnya udah dapat terhubung ke jaringan RP1-nya. Di sini untuk melakukan pemastiannya, sebelumnya saya hapus dulu ya semua role-nya. Oke, kemudian di sini saya coba new terminal. Oh, tadi udah. Saya coba ping ke setiap kliennya terlebih dahulu. Kita verifikasi dulu. Oke, untuk PC1 berhasil. Untuk klien Windows 7-nya juga berhasil. Untuk ke PC2-nya juga berhasil. Langkah selanjutnya adalah untuk membuat address list. Itu caranya gampang ya. Kalau misalkan pakai GUI itu tadi gampang banget kan. Caranya IP, sorry, kalau pakai GUI-nya IP firewall address list, langsung aja klik tambah, namanya apa, addressnya apa, gitu. Nah, di sini saya mau bikin pakai CLI, IP firewall address list, kemudian kita tambahin add, kemudian namanya add, add apa nih berarti? Oh, list, sorry, namanya berarti list ya. Listnya kemudian kita tambahin listnya 172.16.1 titik, berarti ini yang mau saya tentuin adalah IP 1.3 sampai 4 itu siswa, ini PC1, ini guru lah.
listnya berarti namanya di sini yang guru dulu deh. Guru dia IP-nya 172.16. Oh, sorry. Namanya addressnya 172.16.1.1. Kemudian kita bikin lagi untuk siswanya, list siswa, addressnya 172.16.1.3 sampai dengan 172.16.1.4. Jadi kita bisa pakai simbol minus ya. Ini artinya adalah sampai ya, sampai dengan. Udah kita klik enter. Oke, kalau udah kita cek IP firewall address list print. Nah, dan dapat lihat sini bahwa ada list untuk guru, untuk siswa. Dan untuk guru ini nanti bisa kita tambahin ya. Gitu. Tapi kalau di sini, misalkan ini kan pakai range kan ya, berarti ya 3 sampai 4. Nah, kalau misalkan pakai koma bisa nggak Mas? Ya, ini nggak bisa. Gitu. Jadi kita harus bikin satu-satu. Gitu. Yang penting intinya adalah kuncinya listnya ini harus sama. Gitu. Kalau misalkan mau untuk IP yang kedua berarti misal untuk guru juga, ya udah berarti kita tentuin lagi listnya pakai list yang udah ada namanya guru gitu. Kemudian ini udah address-nya udah kita buat. Selanjutnya adalah mau kita apain nih address-nya. Nah, sekarang yang akan saya lakukan sini adalah kita akan melakukan blocking situs di ininya ya. Apa namanya? Di kliennya itu. Jangan situs deh. Itu terlalu apa namanya? Karena di sini saya cuma pakai satu VM doang, nanti pengujiannya malah nggak adil gitu. Sekarang pakai chain input aja deh. Chain input jadi paketnya siapa yang dibolehin ngeping ke router gitu dan siapa yang nggak dibolehin. Oke. Nah, di sini saya akan membuat rule-nya seperti ini. IP firewall filter add chain-nya input. Berarti dia input ini dari ini ya, dari kliennya gitu. Input berarti dari klien menuju router. Paket yang masuk ke router itu berarti namanya adalah input. Add chain-nya input, kemudian actionnya drop, kemudian selanjutnya protokolnya yang akan saya blok adalah ICMP. Kemudian selanjutnya adalah apa nih? Langkah selanjutnya adalah source address. Nah, kita nggak pakai source address lagi, tapi pakainya source address list. Seperti ini. Nah, untuk address listnya kita tambah ini yang udah kita buat siswa. Karena yang akan kita drop siswa kan. Yang nggak boleh ngeping. Oke, kalau udah, selanjutnya kita klik enter aja, kemudian kita cek IP firewall filter print. Oke, dan di sini udah berhasil ya, udah berhasil kita buat. Nah, kalau kita cek pakai GUI-nya tampilannya seperti ini. Oke, byte-nya belum ada. Nah, untuk yang guru nggak usah kita bikin rule accept-nya lagi ya, karena secara default pun dia udah accept. Nah, di sini akan saya coba dari PC 1 dulu. Saya coba ping ke IP routernya. IP gateway-nya adalah 172.16.1.1. Oke, untuk di PC 1 telah berhasil melakukan ping ke RB1 yang berarti bahwa paket inputnya sudah disetujui walaupun kita nggak bikin rule-nya. Sekarang coba buka PC 2. Kalau tadi PC 1 itu guru ya, jadi untuk guru boleh mengakses router lah istilahnya, boleh nge-remote, boleh. Kalau mau nge-remote lagi berarti dia protokolnya harus kita ganti ya, jangan TCP lagi gitu. Bukan ICMP lagi maksudnya, kita pakai TCP. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita uji coba untuk di siswanya. Nah, ketentuannya di sini sebagai contoh adalah si siswa ini nggak boleh ngeping ke RB1 karena takutnya si siswa ini bandel, kayak contohnya si siswa mencoba untuk ngirim DOS gitu, serangan DOS melalui ICMP flooding gitu. Nah, ini bisa kita blok gitu paket ICMP-nya dari siswa. Nah, karena kita udah bikin rule sebelumnya, jadi langsung aja kita coba ping.
ping 172.16.11. Oke, dan dapat dilihat di sini paketnya timeout ya. Kalau kita cek di sini paketnya pun telah berjalan nih. Nah, ini ditambah tuh. Setiap satu paket ICMP itu satu paket di sini. Gitu. Kalau ada yang mau tahu satu byte-nya itu ada berapa, coba dibagi aja tuh tadi. Nanti saya coba ulang deh. Oke. Satu paket itu 84 MB ya berarti ya. Setiap satu paket 84 MB untuk ukuran paket ICMP. Itu. Nah, ini udah, kemudian selanjutnya address list udah berhasil, kemudian kita coba untuk yang di klien Windows 7-nya. Apakah di sininya berhasil juga atau enggak? Kita coba ping 172.16.11 gitu. Dan dapat dilihat di klien Windows 7-nya pun juga telah terblokir gitu paket yang menuju routernya, karena ya dia udah paketnya udah di drop gitu. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari yang berasal dari klien gitu, dengan menggunakan address list. Jadi kita nggak perlu lagi ya bikin misal portnya terbatas. Kalau portnya terbatas kan bakalan bingung tuh ya. Nah, kita maunya tetap satu network gitu, maksudnya satu segmen, kemudian cuman ketentuannya berbeda nih antara guru dan siswa gitu. Oke, nah ini kita nggak bisa ngeping ke gateway. Berarti kita bisa terhubung ke internet atau enggak nih mas gitu. Nah, sekarang kita coba deh. Ping 888. Oke, untuk ping 88-nya nggak berhasil ya. Kemudian kita coba kalau ping google.com. Oke, gini. Kenapa nggak ngeping ke 88 yang nggak berhasil? Karena secara logikanya aja si gateway-nya aja udah diblokir ya. Nah, ketika kita udah ngeblok gateway-nya, itu nanti kita nggak bisa lagi terhubung ke 88 ini. Kita nggak bisa ngeping berdasarkan IP, tapi kita bisa ngeping berdasarkan ini namanya domain gitu. Karena di sini udah DNS udah kita pasang gitu 888. Dan ini masih bisa internetan gitu. Jadi nggak usah khawatir. Itu adalah salah satu contohnya untuk penggunaan ini ya, firewall address list. Oke, untuk address list itu aja. Kemudian selanjutnya yang kita bahas adalah firewall log ya. Sebelumnya ada yang mau bertanya dulu sebelum saya lanjut? Ada yang ingin bertanya sebelum saya lanjut? Berarti search list itu, address list itu buat pengelompokan aja ya mas? Iya, untuk pengelompokan benar mas. Kemudian juga jadi nggak harus address list ya, maksudnya bukan source address list ya. Misal kita mau tentuin destination address list juga bisa. Itu sini karena di sini ada juga ya destination address list. Nah, jadi tetap aja misal mau tujuannya kemana gitu. Misal ini kita balik nih. Jadi si siswa nggak boleh ngeping ke guru gitu. Misal kan di sini topologi kayak gini ya. Misal takutnya si siswa nyerang PC gurunya sampai PC gurunya mati gitu lah. Nah, biar nggak terjadi seperti itu berarti kayak gimana nih? Nah, berarti caranya ininya kita ubah ya. Kita ganti, kita pindahin oh ya, source address-nya tetap ya dari siswa asalnya, kemudian destination address list-nya kita tentuin namanya guru gitu. Kemudian untuk chain-nya berarti apa? Chain-nya input bisa ataupun pakai forward juga bisa. Gitu. Itu Mas. Kemudian kalau misalkan kita explore lebih lanjut, ada lagi yang namanya interface list. Nah, kalau interface list ini pengelompokan berdasarkan interface. Dan ini berguna ketika kita melakukan ini ya, apa namanya, bikin load balancer gitu. Untuk load balancer itu kan kalau pakai PCC itu dia kita harus bikin dulu tuh ya. Maksudnya kita acep dulu setiap koneksi dari ISP1 dan ISP2-nya. Nah, daripada kayak gitu ada dua rule kan ya berarti ya. Daripada ribet gitu mendingan kita bikin list interface-nya gitu. Jadi kita bikin ini ISP1, ini ISP2
Jadi ketika kita bikin rule-nya cuma satu rule aja untuk penerimaan paket yang masuk atau koneksi yang masuk gitu. Itu ada juga interface list ya tadi namanya. Dan kalau kita lihat sini, nih bisa nih ada in interface list. Adanya di general. Di general ada in interface list dan out interface list. Nah, kemudian juga ketika kita bikin NAT. Ketika bikin NAT, kalau misalkan ada 2 ISP kan berarti kan kita bikin 2 NAT masquerade ya. Ada 2 nih. NAT masquerade yang out interface-nya ke Ether 1 dan Ether 2 gitu. Nah, itu bisa kita definisikan juga out interface-nya menggunakan yang tadi misal udah kita buat sebelumnya ISP1 dan ISP2 gitu. Jadi nggak perlu lagi bikin 2 rule. Itu beberapa parameter yang bisa kita gunakan. Kemudian Tadi langsung ekstra belum dibahas sama. ya, Ekstra belum dibahas. Oh, yang udah tadi. yang mana? Ekstra untuk waktu atau Ekstra. Oh, ini waktu time. Nah, ini mah coba sendiri aja lah ya. oke. Buat PR gitu. Bisa sih sebenarnya, tinggal kita atur, kita setting NTP routernya dulu, kita sesuaiin dulu sih routernya ini waktunya kita samain dulu. Nanti cobain aja di rumah. Coba aja kasih selisih 5 menit lah sambil kita config. Habis itu nanti kita lihat setelah 5 menit ini paketnya mau di drop atau mau di accept gitu. Kemudian misal untuk waktu dropnya selama 5 menit aja gitu. Nanti setelah itu boleh lagi gitu. Nanti cobain aja di rumah. Oke, langkah selanjutnya adalah firewall lock ya. Jadi untuk firewall lock ini fungsinya, lock ini diadanya di ini ya, ketika kita bikin ini nih. Ada yang namanya di sini action. Nah, nih lock prefix. Jadi lock prefix ini nanti akan melakukan penamaan gitu. Penamaan atau penandaan sebuah paket yang masuk atau keluar dari routernya gitu. Jadi nanti kita bisa melihat di tampilan log ini ketika ada yang berusaha untuk melakukan ping gitu. Misal saya mau ngeping nih, si siswa ngeping ke RB gitu. Nah, itu kita bisa ini misal kita reject dulu deh. Misal kita reject atau drop, kita drop aja paketnya, kemudian kita bikin lognya. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi kita tahu nih, oh yang berusaha untuk mengirim paket DOS si IP sekian. Nah, ketika kita udah tahu loginnya, maksudnya lognya seperti ini kita tinggal melakukan tracing aja gitu. Oh, nih IP segini. Nah, udah kita tracing, kita coba screening itu IP-nya siapa, kita coba cari tahu. Nah, itu kan ketahuan tuh, nih HP-nya siapa, nih ya, kenapa ngirim paket kayak gitu. Nah, itu bisa kita lakukan di sini, di Mikrotik. Nah, ini pertama saya hapus dulu ya rule yang tadi sebelumnya. Oke, kemudian di sini saya coba bikin rule-nya. Nah, sebelumnya di sini apa namanya ini kan oh ya IP-nya udah saya config tadi. Sekarang langsung aja kita bikin rule-nya ya. Perintahnya IP firewall filter add chain-nya input. Chain-nya input, kemudian selanjutnya adalah action-nya. Action-nya yang akan saya lakukan adalah drop gitu. Jadi saya pengen saya pengen si siswa ini nggak boleh ngeping ke router. Kalau ada yang coba ngeping, nanti bakal kecatat IP-nya gitu, bakal ke record IP-nya. Oke, di sini udah actionnya di drop. Kemudian selanjutnya adalah protokol yang akan diblok adalah ICMP. Kemudian selanjutnya adalah source address-nya. Source address-nya ini berapa? Nah, source address-nya ini adalah source address-nya kita pakai address list saja ya. Source address list. Oke, source address list-nya siswa. Oke. Kemudian lognya di yes, lognya kita nyalain dulu. Kemudian log prefix-nya. Log prefix ini adalah nama dari lognya nanti. Ini kan di sini ada log ya. Nah, nanti di message-nya ini bakal ketahuan nih. Misal
percobaan ping DOS gitu. DOS ICMP float warning gitu. Nah, ini biar oke. Kemudian selanjutnya ada lagi yang harus kita config. Oke, nggak ada ya. Kalau udah, kita enter aja. Kemudian kita cek IP firewall filter print. Nah, ini udah kita buat ya. ICMP float warning. Kalau kita cek sini belum ada ya. Kalau kita cek di GUI-nya tampilannya seperti ini, IP firewall. Nah, seperti ini. Kita cek di actionnya, nah kayak gini nih. Oh, udah kita oke. Kemudian kita coba ngeping dari si siswa. Siswanya berarti dia di PC 2 ya. PC 2 kita coba ping. Oke. Di sini pertama kita cek dulu apakah paketnya berjalan atau enggak. Oke, di sini paketnya berjalan ya. Kemudian selanjutnya kita lihat lognya. Nah, dan dapat dilihat di sini itu nanti bakal ada peringatan seperti ini nih. ICMP float warning gitu. Kemudian untuk IP-nya apakah ketahuan? Nah, ini IP-nya nih. 172.16.1.4. Tujuannya adalah 172.16.1.1. Ini kepotong nih. Harusnya ada lanjutannya. 1.1. Gitu, tipe 8 kode 0. Ini ICMP ya. Jadi kemudian kita juga tahu MAC address-nya. Oh, MAC address-nya sekian nih. Gitu. Nanti tinggal kita cari aja yang pakai MAC address sekian ini siapa. Gitu. Inputnya ini, interface-nya enter 2. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan log yang ada di MikroTik gitu. Kemudian selanjutnya saya pengen juga bikin ini ya. Bikin firewall. Sini saya copy untuk ini accept ya, untuk accept. Kemudian source address listnya dari guru. Sini saya namainnya beda. Guru test ping ICMP. Seperti ini, apply. Oke. Nah, ini udah saya buat. Kemudian coba si gurunya ngeping gitu loh. Oh, sorry, sini. Oke, paketnya kita pastikan paketnya berjalan. Oke, dia paketnya nggak mau berjalan ya. Udah di accept. Mungkin apakah ini karena apa itu namanya input itu nggak perlu ditandain gitu. Oke, coba saya mau coba kalau di reject dulu. Takutnya seperti itu. Oh, masih bisa ngeping ya? Masih bisa lolos. Coba address listnya kita lihat dulu. Oh, salah ya. Saya salah namain ya. Addressnya 1.2 harusnya ini 1.1. Oke, ini saya balikin ke accept lagi. Apply. Oke. Kita coba ping. Oke. Nah, dia paketnya berjalan ya. Sini dapat lihat paketnya berjalan, kemudian kita lihat lognya. Nah, lognya sini dapat lihat nih. Guru test ping ICMP. Gitu. Nah, jadi sekarang udah tahu kan ya fungsinya ini untuk apa gitu. Jadi log ini nggak hanya sekedar tulisan-tulisan aja. Jadi kita bisa manfaatkan untuk peringatan gitu ketika ada yang mencoba akses ngeping gitu dan lain-lain. Ini bisa kita hubungin juga pakai bot gitu. Botnya misal pakai bot Telegram gitu. Nanti kita rekam lognya, jadi ketika ada yang akses nanti bakal muncul peringatan di bot Telegram yang udah kita pasang gitu. Oke, untuk materi kita sampai situ. Ada pertanyaan nggak? Ada yang ingin bertanya dari materi Tadi ini? apa Mas yang execute apa yang katanya bisa di sekalian gitu? Yang apa? Yang sekalian Sekalian apa nih? yang tadi tuh www.detik.com, Oh, pakai www.kompas. regex.
Oh, reggae itu diajarin nggak? Diajarin gimana? Iya, maksudnya gimana gitu? Oh, caranya. Skrip ya gitu mas maksudnya. Nih, caranya gampang. RegXP youtube.com aja. Nah, nanti kan sini ada nih. Nah, ini tinggal kita ubah. Sebentar. Ini RegXP-nya dia mana? Nah, dia kan banyak nih ya. a.youtube.com. Nah, ini jadi tinggal kita copy aja. Kemudian layer 7 protokol, RegXP-nya kita tambahin. Block site gitu. RegXP-nya kita paste. Nah, di sini sekarang mau saya ganti. Di sini namanya saya hapus deh YouTube. Sebentar. YouTube. Oke, kemudian kalau misalkan mau nambahin situs lagi gimana nih, Mas? Nah, ini sebelumnya saya hapus dulu deh. Untuk ngelihatnya lebih enak. Facebook. Oke. Nah, ini tinggal diubah nih detik.com. Habis itu tambahin lagi di sini misal namanya kompas.com gitu. Nah, untuk pemisahnya pakai pipe, pakai pipa, pip, pipe. Kayak gini. Ini scriptnya ya. Cari di Google aja tuh banyak scriptnya. Nanti cobain. Oke. Ya itu untuk jadi PR lah biar pada ngonfig. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan lagi yang lain? Ada pertanyaan lagi Mas Krisna? Cukup, Mas. Oke, cukup. Kalau yang lain gimana? Mas Riko, ada pertanyaan? Belum ada, Mas. Oke, kalau Mas Padil gimana? Sama Mas, belum ada juga nih Mas. Oke, Budi ya? Iya, cukup dulu deh Mas Zain. Oke. Pak Avicenna juga aman? Aman Mas, belum ada pertanyaan. Oke, untuk materi kita hari ini cukup itu aja ya. Jadi untuk firewall ini biar kita cepat selesai gitu, biar cepat selesai kita bahas sekali pertemuan 3 lab sekaligus gitu. Nah ini besok nih, besok lebih berat nih materi tentang NAT. Nggak berat sih, biasa aja. Tapi nanti coba kita pelajari. Layer 7 protokol. Nah ini nanti layer 7 protokol ada lagi nih, materinya khusus nih. Pakai regexp gitu. Karena blok konten dapat kita lihat aja di sini namanya blok konten. Bloknya berdasarkan konten. Layer 7 protokol ini nanti yang akan berdasarkan apa itu sebutannya regexp. Berdasarkan layer 7-nya. Mengejar. Oke. Siap. Mas Riko, Mas Krisna juga kan ya? Aman nih. Laptopnya udah lancar, bisa lanjut lagi tugasnya? Ya, Mas. Oke. Oke, ini sebentar lagi kita selesai ya. Ini pokoknya nanti sehari pertemuan kita akan bahas 3 materi langsung sekaligus. Ini juga untuk yang Q-nya ya. Yang Q ini gampang, nanti langsung saya bahas 3-3 aja. Untuk waktunya nanti gampang kita atur. 1, 2, 3, 4. Ya 5 hari lah ini. QoS-nya 5 hari, tunneling 1 hari aja. Gampang ya. Tunneling. Ini sisa 2 hari. Gitu. Nanti di Estenat. Ini di Estenat lumayan panjang. Gitu. Oke. Itu aja berarti sebentar lagi kita selesai nih. Kemungkinan 3 mingguan lagi lah. 3 mingguan lagi kita selesai nih. Gitu. Silakan tugasnya dikerjain ya. Jadi saya harap tugasnya selesai. Ini yang akan nanti jadi perhitungan kita apakah
kita akan lanjut materi Linux atau enggak gitu. Minimal bloknya dikerjain semua gitu. Biar nanti saya mau lanjut lagi materi Linux gitu, karena nanti kan apa yang ngajar udah mulai sedikit tuh ya, karena udah pada kerja kan, masuk saya juga, jadi waktunya mungkin agak sedikit sibuk gitu, kayak saya dan lain-lain gitu. Paling nanti ada Bu Nikmah pengganti gitu untuk yang Linux, tapi kalau misalkan mau lanjut Linux silahkan coba diselesaikan dulu yang NA-nya ya, tugasnya minimal blok deh, nggak apa-apa gitu. Oke, ada pertanyaan lagi Ya nggak nih yang lain? mending apa satu-satu gitu mas, Ya, selesaiin dulu baru ya lanjut kenapa gitu. Mas Krisna? Ya mending selesaikan satu-satu dulu gitu, ini dulu selesai baru lanjut. Iya, oke. RAM-nya udah up, oke lancar. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Untuk materi DS Tenet itu kita butuh server ya. Jadi silahkan apa kalau misalkan ada yang belum tahu cara instalasi server Debian-nya, bisa nonton YouTube saya yang di playlist ASJ. Nah, saya coba buka dulu deh. Oh ya, ini saya matiin dulu.